Pernahkah kamu berpikir, kenapa orang miskin tuh seringkali menunjukkan kebencian terhadap orang kaya? Fenomena ini bisa kita temukan di berbagai tempat, dari obrolan sehari-hari, media sosial, hingga lingkungan sekitar kita. Orang kaya sering jadi target kritik, dibilang pelit lah, serakah, bahkan dianggap sebagai penyebab utama kesenjangan sosial. Tapi, jika kita bertanya, kenapa mereka tidak mencoba untuk jadi orang kaya, atau mengikuti gaya hidup orang kaya? Jawabannya seringkali bervariasi, mulai dari alasan orang kaya itu memiliki privilege lah, kaya sejak lahir lah, hingga argumen klise seperti harta itu nggak dibawa mati. Disinilah nih muncul sebuah paradoks, ada kebencian besar terhadap kekayaan, tetapi tidak diimbangi dengan usaha untuk meniru atau belajar dari mereka yang berhasil. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini hanya soal mentalitas? Sistem yang tidak adil? Atau ada sesuatu nih yang lebih dalam di balik cara kita berpikir? Disclaimer dulu nih, video ini bukan untuk menyudutkan orang miskin. Kita tahu banyak orang kok yang hidup dalam kekurangan tetapi berjuang tanpa menyalahkan siapapun. Tujuan video ini adalah memahami fenomena kebencian terhadap orang kaya dari berbagai sisi, baik dari sisi psikologis, sosial, budaya, hingga sistemik. Kita akan membongkar nih apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik ini, serta mencari cara untuk memahaminya secara kritis dan objektif. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya. Yo bray, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya bray. Apakah kamu pernah hidup dalam kekurangan? Gaji pas-pasan, tagihan menumpuk, dan kebutuhan yang tak ada habis-habisnya? Jika iya, kamu pasti tahu nih betapa beratnya hidup di bawah tekanan konstan ini. Secara psikologis, kondisi ini tuh dikenal sebagai scarcity mindset, yaitu pola pikir di mana otak hanya terfokus pada kebutuhan mendesak. Misalnya, bagaimana caranya makan hari ini, bayar kontrakan bulan ini, atau mencukupi biaya sekolah anak. Masalahnya nih, scarcity mindset ini punya dampak besar. Kamu kehilangan kemampuan untuk berpikir jangka panjang. Hal seperti investasi, peluang usaha, atau peningkatan kualitas hidup menjadi sulit diraih. Bahkan mengatur waktu dan energi itu terasa berat karena pikiran udah terlalu lelah. Ini bukan sekedar masalah individu. Jika kamu tinggal di komunitas dengan kondisi serupa, pola pikir seperti ini tuh menjadi normal. Melihat tetangga bekerja keras tapi hasilnya hanya cukup untuk bertahan hidup, kamu mulai berpikir, ya memang ini takdir kita, mau bagaimana lagi? Apa yang membuat kebencian terhadap orang kaya itu semakin kuat? Dalam psikologi sosial ada istilah relative deprivation, yaitu rasa tidak puas yang muncul bukan karena kekurangan absolut, tetapi karena membandingkan diri dengan orang lain. Kamu merasa cukup sampai melihat teman itu membeli mobil baru, atau di media sosial yang penuh dengan orang kaya yang memamerkan kekayaan. Namun, iri sosial ini tidak hanya membuat orang ingin seperti mereka, tapi sering berkembang menjadi kebencian. Kenapa? Ya karena ada persepsi itu bahwa hidup orang kaya itu jauh lebih mudah dibandingkan perjuangan hidup kita. Stereotip orang kaya, yaitu serakah, curang, dan manipulatif. Stereotip ini sering diperkuat oleh media, film, atau sinetron yang menggambarkan orang kaya sebagai tokoh antagonis. Bahkan di media sosial, kasus-kasus orang kaya yang sombong atau arogan memperburuk citra tersebut. Sayangnya, narasi positif tentang orang kaya yang suka berbagi itu justru jarang mendapatkan perhatian. Akibatnya, ya orang miskin semakin enggan meniru gaya hidup orang kaya. Bagaimana bisa terinspirasi jika sejak awal mereka percaya bahwa kekayaan itu identik dengan keserakahan, ketakutan terhadap perubahan dan resiko. Banyak orang miskin takut keluar dari zona nyaman karena perubahan sering datang dengan resiko besar. Dalam psikologi, ini tuh disebut dengan loss aversion, yaitu rasa takut kehilangan lebih besar dibandingkan harapan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Bayangkan, jika kamu hanya punya sedikit uang nih, lalu diminta untuk mencoba investasi dengan resiko kehilangan semuanya,
tentunya kamu pasti berpikir dua kali. Lingkungan juga seringkali memperkuat ketakutan ini, dengan tekanan sosial untuk tetap berada di kondisi yang sama. Kemiskinan adalah lingkaran yang sulit diputus. Fenomena ini disebut dengan poverty trap, yaitu kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa pendidikan berkualitas, sulit mendapatkan pekerjaan layak. Tanpa gaji yang cukup, tidak ada ruang untuk tabungan atau investasi. Nah, siklus ini tuh terus berulang tanpa adanya intervensi besar, baik dari individu maupun dari sistem. Perbedaan nilai hidup antara orang kaya dan orang miskin. Orang miskin tuh seringkali lebih menghargai kebersamaan, waktu luang, dan hiburan sederhana dibandingkan mengejar ambisi finansial. Ya, ini bukan hal yang salah sih, tetapi prioritas ini tuh membuat mereka sulit mengikuti gaya hidup orang kaya yang menuntut pengorbanan besar di awal. Sistem yang tidak adil juga berperan. Orang kaya memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang yang tidak dimiliki oleh orang-orang miskin. Satu kesalahan kecil bagi orang miskin tuh bisa menjadi bencana yang sangat besar. Sementara orang kaya tuh memiliki seperti jaring pengaman yang memungkinkan mereka gagal berkali-kali tapi tanpa kehilangan segalanya. Jadi, kenapa orang miskin membenci orang kaya tapi tidak meniru mereka? Jawabannya kompleks. Ini soal scarcity mindset, ketidakadilan sistem, stereotip negatif, ketakutan akan perubahan, dan kurangnya akses edukasi. Tapi ini bukan akhir cerita. Langkah kecil seperti belajar tentang uang, mengubah pola pikir, atau keluar dari zona nyaman bisa menjadi awal perubahan. Untuk hidup yang lebih nyaman, kita juga perlu berhenti nih menghakimi mereka yang kurang beruntung. Karena di balik setiap individu yang belum sukses, pasti ada cerita panjang yang mungkin belum kita pahami. Nah, bagaimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ya udah, sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya jika video ini menurut kalian itu sangat bermanfaat. Oke, mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan-kekurangan lainnya. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.